Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya hal-hal yang baik menjadi sempurna. Tidak ada satu kebahagiaan bagi seorang muslimah, seorang muslim kecuali setiap langkahnya itu dinilai, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, dan mudah-mudahan para ustazah semua, para umi-umi saya yang saya hormati, guru-guru saya yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di room ini sebagai sesuatu yang kemudian bisa berdampak di 2-3 tahun ke depan, bahkan seumur hidup kita. Dan kita bermohon sama Allah, semoga di malam hari ini Allah kemudian memberikan 3 keutamaan sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwa ketika ada satu majelis ilmu, ketika ada 2-3 orang hamba-hamba Allah berkumpul, maka Allah memberi 3 keutamaan. Pertama, memberikan sakinah, yang kemudian mencurah-curahkan rahmatnya, dan yang ketiga, para malaikat diturunkan atas izin Allah, duduk bersama, dan di antara mereka para malaikat itu memperkenankan doanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku duduk di antara hamba-hambamu yang menyebut namamu, mengagungkan namamu, maka kabulkanlah permohonannya. Dan mari sama-sama bunda-bunda semua, sahabat-sahabat semua, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan yang sangat singkat ini 1 jam ke depan bisa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sahabat semua dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat beriringan salam, mudah-mudahan juga tersampaikan, tersanjung agungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang teladan yang menjadikan kita para muslimah ada hingga saat sekarang ya. Dan mudah-mudahan kita selaku muslimah ya, muslimah hari ini bisa meneladani akhlaknya seorang Khadijah, kemudian kecerdasannya seorang Aisyah, dan ketangguhan imannya seorang Ummu Aiman. Dan masih banyak sekali para sahabiah muslim yang kemudian bisa kita teladani gitu ya, tidak akan pernah mengecewakan dan tidak akan pernah tergantikan. Sampai-sampai dalam sebuah sejarah yang Mila baca, Aisyah itu kecerdasannya tidak akan sebanding dengan kecerdasan seluruh wanita yang ada di bumi. Disampaikan bahwa dalam sebuah riwayat, seandainya gitu ya, keilmuan Aisyah dibandingkan atau ditimbang dengan seluruh muslimah dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang, dikumpulkan keilmuannya dan ditimbang dengan keilmuan Aisyah, tidak akan menyamai betapa cerdasnya Aisyah. Subhanallah ya. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa berittibaur Rasul gitu ya, menjadikan Rasul sebagai teladan utama dan menjadikan para sahabiah sebagai teladan bagi kita sebagai seorang muslimah. Sebelumnya Mila terkhusus ya berterima kasih kepada sahabat Mila, namanya Mbak Daeng, Mbak Nurita Daeng, sahabat seperjuangan di kampus yang kemudian mempertemukan saya juga dengan inspirator hebat Kak Eno gitu ya. Dan juga beberapa hari yang lalu gitu ya, saya berkomunikasi dengan Bunda Ira ya, Bunda Ira seorang psikolog. Jadi subhanallah gitu ya, memang betul-betul berkah mulia itu betul-betul berkah gitu ya. Pertemuan saya dengan Mbak Daeng, dengan Kak Eno dan teman-teman sahabat semua di KCA ini betul-betul SDI ini membawa keberkahan tersendiri buat Mila ya. Dan bisa jadi keberadaan Mila bersama teman-teman SDI ini yang kemudian menghantarkan Mila mendapat ya bingkisan ya, penghargaan dari Gubernur Lampung ya, yang sebelumnya tidak pernah terpikir gitu saya bisa bertatap muka, bertemu, bahkan dihubungi oleh sekretaris umum dari Provinsi Lampung begitu ya. Nah, kemudian sahabat semua, saya izin menyapa sahabat ya, supaya kita lebih dekat, dan juga bunda-bunda semua. Jadi di malam hari ini Mila diminta untuk berbagi sharing terkait dengan taman baca. Sebetulnya taman baca yang Mila dirikan di 29 Desember 2019 itu adalah
buah dari kegelisahan diri dan juga mungkin itu karya terakhir dalam hidup Mila ya. Kenapa? Karena sejak 2019 itu Mila sering sakit-sakitan. Nah, paling parah itu puncaknya di 2019 sampai di 2 pekan Mila dirawat di rumah sakit, opname, dan habis sekitar 8 botol lebih ya, infusannya gitu ya. Jadi Mila hanya ditemani ibu, sedangkan ayah di kampung halaman, dan itu jauh jaraknya gitu. Jadi di rumah sakit itu Mila setiap berapa menit sekalinya itu mendengarkan banyak pasien yang meninggal gitu ya, dan kemudian pada waktu itu berpikir apa saya juga akan menjadi gilirannya gitu ya. Terus pada akhirnya Mila sampaikan ke ibu, ibu maafin Mila ya kalau selama hidup Mila menyusahin sampai hari ini gitu, walaupun udah jadi sarjana tapi tetap nyusahin ibu gitu. Terus kemudian ibu meneteskan air mata, terus kemudian selama 2 pekan itu saya libur kan, tidak bekerja begitu ya. Saya sampai bosan di rumah sakit tuh apa sebetulnya harus saya lakukan ya Allah gitu. Amalan apa yang akan ditinggalkan di dunia ini, sementara amal-amal ibadah yang lain tidak seberapa gitu ya. Terus kemudian karena Mila memang sering terbiasa bawa buku catatan ya kalau pergi-pergi itu. Jadi kalau ada ide ditulis. Dan pada waktu itu Mila ingat sekali bahwa di 2013 Mila punya impian diantaranya adalah mendirikan taman baca. Tapi tidak tahu taman bacanya itu namanya apa, terus tahun berapa akan didirikan, tidak jelas gitu ya. Terus kemudian merancang-rancang dengan ibu, Bu, menurut ibu gimana kalau kita ngadain sesuatu di rumah? Maksudnya gimana teh gitu? Sesuatu yang kemudian itu hadir karena keresahan. Jadi dulu itu di kampung Mila memang tidak ada anak-anak yang bawa handphone ya, tetapi seiring berjalannya waktu di 2017 ke sini itu banyak orang tua yang memberikan handphone kepada anaknya. Gitu. Kemudian karena maraknya teknologi yang bisa diakses oleh anak-anak, akhirnya jiwa sosial tidak ada lagi. Bahkan mereka saling adu argumen gitu ya, kalau di kampung mah di Facebook, yang itu ya secara intelek ya itu tidak mengandung makna, tidak mengandung nilai pembelajaran di sana, edukasi tidak ada. Akhirnya apa ya gitu. Dan kemudian alhamdulillah ada perubahan terkait dengan obat dan juga semakin pulih ya pada waktu itu. Dan pokoknya Mila berjanji ya Allah kalau Mila sembuh gitu, Mila mau mewujudkan impian ini gitu. Tapi pada waktu itu bingung mau seperti apa. Akhirnya Mila ingat dengan salah satu ada di Lampung ini penulis, seorang bapak-bapak ya, penulis ya, yang itu juga beliau itu aktif di dunia kepenulisan. Akhirnya Mila menghubungi karena beliau pada waktu itu alumni dari FLP Provinsi Lampung, Forum Lingkar Pena Provinsi Lampung, yang ditugaskan untuk di Papua, tepatnya di Konawe kalau tidak salah ya, atau di daerah, saya lupa, di daerah Papua begitu ya, yang beliau itu di sana awalnya tidak membawa istrinya, terus bawa istri dan anak-anaknya, ditugaskan untuk apa? Jadi blogger, jadi penulis di majalah Bobo dan beberapa majalah ternama di Jakarta. Terus pada waktu itu saya hubungi melalui WhatsApp, Kak, saya Mila, saya mau konsultasi, mau buat taman baca. Karena salah satu aktivitas beliau di sana juga membuka taman baca. Gimana Mila, ada yang bisa dibantu? Saya ingin buka taman baca, Kak, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Akhirnya beliau mengatakan, kakak nggak bisa pulang ke Lampung, tapi kakak punya teman di Jakarta yang akan ke Lampung. Kebetulan beliau praktisi sosial juga gitu. Akhirnya Mila menghubungi nomor yang dikasih Kak Jarwo itu, namanya, semoga Allah memberkahi beliau ya. Beliau sekarang fokus jadi YouTuber di Lampung ya, YouTuber Muslim di Lampung. Kemudian ketemu sama Kak Mai dari Jakarta itu, di sanalah Mila kemudian di coaching ya, diajarkan untuk ditanya-tanya, why gitu, apa yang membuat Mila itu harus membuat taman baca. Nah, pada waktu itu saya ingat sekali di sebuah Alfamart di Kota Bandar Lampung, duduk dan saya merenungkan apa ya gitu, karena nggak punya tujuan apa ya. Akhirnya dikumpulin why-nya itu ya, karena tadi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, dalam rangka membantu mewujudkan undang-undang yang tercantum di ultimatum Undang-Undang
1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya kemerdekaan secara harfiah saja, tetapi kemerdekaan intelektual, kemerdekaan spiritual, kemerdekaan ekonomi dan sebagainya. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa hadirnya Taman Baca Smart di sana mudah-mudahan menjadi secercah cahaya, secercah inspirasi yang mencerdaskan anak-anak di Kampung Mila pada waktu itu. Dan sudah dikumpulkan, dibuat flyernya begitu ya atas dengan doa-doa guru-guru dan konsultasi itu ya, cari buku karena belum ada buku. Alhamdulillah dengan segala bantuan dari teman-teman dan juga doa-doa daripada guru-guru khususnya orang tua, dalam waktu 1 bulan kami itu bisa mengumpulkan 144 buku dari berbagai Indonesia. Nah, kebetulan Mila ini ya cukup karena tadi mainnya di media sosial, jadi sering promosi, nulis, terus kemudian di bawahnya saat ini Mila sedang buka taman baca gitu. Silahkan yang mau ini menghubungi gitu. Nah, dan pada waktu langsung dibuat juga akun Instagramnya. Tapi di 2020 kemarin ada yang ngambil akunnya. Ada yang ngambil dan mengganti password juga emailnya. Akhirnya ya nggak berkembang lagi gitu. Terus pada beberapa pekan yang lalu baru dibuat lagi akun Instagramnya Taman Baca Smart. Kenapa ngambilnya Smart? Karena Smart itu cerdas gitu ya. Dan sebagai filosofinya itu bagian dari nama pena Mila. Smart itu S-nya itu semangat, E-nya itu empati, kemudian M-nya itu meaningful, kemudian A-nya itu antusias, aktif, yang terakhir itu T, teladan. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang belajar di Taman Baca itu bisa menjadi siswa yang lebih semangat, siswa yang berempati melalui program-programnya. Ada berbagai macam permainan ya, di antaranya ya permainan anak-anak seperti bola kasti, bahkan ya main apa ya bahasanya teh kalau orang Sunda mah galak ya, kalau orang Sunda mah galak gitu, atau semacam kelereng gitu, itu bagian dari permainan yang ada di sana juga. Terus kemudian belajar untuk empati, simpati, meaningful, menyenangkan gitu. Bahkan yang menakjubkan itu saat kami launching itu ada kakek-kakek yang datang membawa cucunya gitu. Jadi kakeknya didesak oleh cucunya, ayo kek ikut kek gitu, karena kedua orang tuanya ke kebun, akhirnya kakeknya yang menemani baca gitu. Itu sih yang bisa Mila sampaikan. Terus kemudian saat launching, alhamdulillah menjalin hubungan dengan ini aparatur desa ya. Tentunya hubungan kita harus baik gitu. Jadi kita silaturahim, membangun komunikasi dengan Pak Lurah, terus nanyain gitu ya, Pak, menurut Bapak kalau di kampung ini ada taman baca bagaimana gitu. Awal-awal kami diancam gitu. Kenapa? 1 hari, bahkan nggak 1 hari ya, 11 jam sebelum agenda di launching, itu aparat desa mengingatkan kepada kami ya, awas Jamilah, kalau taman baca ini yang kamu dirikan besok menjadi pengiring opini buat politik, salah satu partai akan saya bubarkan gitu. Saya cuma senyum aja gitu, sampai senyum, terus kemudian saya sampaikan, Bapak punten gitu. Sasaran taman baca di tempat kami itu umurnya 2 tahun sampai 15 tahun, maksimal itu Pak gitu. Dan kesemuanya mereka belum punya hak suara untuk mencoblos di pencoblosan pemilu dan sebagainya gitu. Terus si bapaknya rada, kalau orang Sunda teh ngahuleng ya, ada rada diam sambil malu sendiri gitu, gue salah ngomong gitu. Akhirnya setelah saya pulang gitu ya ke rumah, dan beliau juga mungkin ya sambil kita deg-degan juga kan ya, Bu tadi kita ditegur sama ini gitu, ya udahlah bubarin aja. Nah ibu agak takut ya, karena ibu kan nggak begitu ini ya sama aparatur desa, nggak begitu kenal. Terus kita doa aja, ya Allah berikan ke anugerah lah, pokoknya lembutin hati ya, sampai kami tuh baca Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub gitu, ngebayangin doa sambil ngebayangin si bapak yang tadi ngomong gitu. Tiba-tiba jam 9 malam mau ke setengah 10 si bapaknya datang, pada waktu itu gerimis, datang ke rumah, tok tok tok, masih ada Jamilah nggak di rumah? Masih Pak, ini belum tidur ya. Akhirnya kumpul orang tua semua, kumpul lah ya, terus dijamu juga beliau. Terus bapaknya bilang, ya Jamilah pokoknya saya besok hadir,
saya besok melaunching agenda Taman Baca ini. Pokoknya semangat, jangan pernah ragu kalau nanti ada masyarakat bahkan orang-orang di sekitar kita yang mencela, yang melecehkan, bahkan ya mungkin menganggap remeh Taman Baca ini, saya akan selalu mendukung. Itu teh kayak ada anugerah dari Allah gitu, ibaratnya tadinya ruangan gelap jadi ada lampu seberapa watt gitu ya, terang sekali gitu. Dan sejak saat itulah kita semakin optimis gitu. Terus bukanya gimana teh? Bukanya kita tuh sebetulnya kalau agenda yang besarnya itu sebulan sekali di pekan ketiga. Kenapa pekan ketiga? Karena di kantor Mila itu diizinkan di pekan ketiga pulang. Jadi hari Jumat sore Mila meluncur ke Tanggamus sekitar 3 jam dari perjalanan ya. Ada 2 opsi biasanya sama adik-adik. Yang kedua, siapa nih teman-teman kampus yang mau belajar dan hayu ikut jadi relawan gitu. Dan mereka ya enjoy gitu, seneng gitu. Saya jalan-jalan gitu. Karena kebetulan di dekat desa kami itu ada taman wisata. Kalau mau ke rumah Mila itu harus melewati jembatan sepanjang 150 meter di atas permukaan airnya sekitar 120 meter. Jadi nyalinya tuh kebentuk sampai-sampai ada yang belum pernah ke Tanggamus, jadi pas jalan di jembatan itu takut akhirnya dia jalan sambil dipapah gitu karena saking Jadi ngerinya. adrenalin ya Mbak Mila ya. Adrenalin, ya betul sekali. Dan di sana juga ada Bendungan Batu Tegi yang menjadi ikon nomor 3 di Asia ya. Jadi Apa Mbak, bendungan apa Mbak? Bendungan Batu Tegi, Bunda. Oh gitu. Iya gitu. Walaupun kata kami di sana mah biasa aja ya, tapi bagi yang orang Bandar Lampung, wow amazing, eksotis gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sih murah masuknya gitu ya. Itu yang biasanya kami berikan ya benefit kepada teman-teman yang mau ikut, hayu gitu ya. Nanti jalan-jalan dan sebagainya. Terus agendanya dibuka jam berapa Mil gitu. Agendanya dibuka dari jam 6 pagi sampai di jam setengah 9. Jadi ada yang mengharukan itu. Jadi di kampung Mila itu memang satu-satunya ya taman baca ada 11 desa. Dari 11 desa itu cuman ada di taman baca di kabupaten di Punten, Kuningan Sari di Desa Mila. Jadi mereka itu berangkat habis setengah 6 itu udah jalan kaki gitu ya. Mereka berangkat sambil ya nyanyi-nyanyi sampai sana, mereka ternyata belum makan. Ya qadarulahnya ada aja rezekinya untuk kemudian beli snack ya. Sampai pada saat launching itu perkiraannya 40 orang bersama para pejabat desa, tapi ternyata yang hadir 150 kalau tidak salah. Sama emaknya, sama anaknya gitu. Sambil Masya Allah ya Mbak Mila ya. Itu ya. Jadi subhanallah itu sampai udah beli snack, udah beli aqua, langsung beli lagi gitu ya. Yang tadinya cuman ngasih snack aja ke para aparatnya, akhirnya ayah kayaknya Min harus beli ayam nih kayaknya gitu. Akhirnya ayah lari gitu dan beli ayam ke toko yang ada di kampung gitu ya. Akhirnya dimasak gitu dan akhirnya di jam 11 itu kita makan bersama. Itu gue bahagia sekali lah. Dan alhamdulillah positif gitu ya, positif. Yang memang tantangannya yang berat gimana Mil gitu, banyak yang menyepelekan, bahkan ada yang menyebutkan oh ini lulusan S1 UIN itu cuma bisa mendirikan taman baca, ini nggak ada guna. Waduh, itu tuh yang buat hati teriris ya. Ya Allah, lulusan S1 cuma dianggap bisa gini doang gitu. Terus kata ibu, nggak apa-apa lah, biarkan Allah yang melihat pekerjaan kita. Nggak apa-apa. Jadi pada akhirnya bangkit lagi gitu. Terus kemudian terakhir, yang paling penting itu doa ya. Jangan pernah kita melupakan doa. Kenapa? Karena ketika kita berusaha merasa diri paling baik, tentu kita memiliki ya warisan-warisan dari iblis ya. Kenapa? Karena iblis ya mengatakan ana khairum minhu gitu ya. Aku lebih baik daripada ya Adam pada waktu itu ketika diminta bersujud gitu ya. Nah, ini kita harus ingat bahwa kita bisa dapat penghargaan, kita bisa apa itu bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang memilih kita. Cuman orang-orang mah nggak tahu aja kita banyak berdosa, bermaksiat begitu ya. Tapi Allah masih memberikan kasih sayangnya dan ya pada akhirnya bisa mendapatkan taman baca diapresiasi tuh Mila juga nggak masuk akal sih kalau dicerna alurnya gitu ya, nggak masuk akal. Maksudnya gimana? Nggak kenal satu ya,
Yang kedua, gara-garanya itu Mila ikut seminar sebetulnya, seminar webinar literasi. Mila hadir tuh ya, Mila hadir mewakili Taman Baca Smart gitu. Terus kemudian dari pematerinya itu kebetulan ada ketua perpustakaan Lampung dan ibu gubernur itu ya, istri gubernur. Terus kemudian silakan kepada 5 orang bertanya dan menyampaikan gitu. Nah, saya itu raise hand gitu. Udah banyak tuh yang raise hand. Terus sama MC-nya itu ada Mila Smart, Taman Baca Smart katanya. Akhirnya saya menyampaikan sekitar 5 menit lah ya gitu. Satu bertanya, yang kedua kami memberikan apresiasi gitu. Dalam artian tuh kami sangat sepakat Bunda, karena Bunda literasi ya dipanggilnya, dengan program-program yang Bunda canangkan bahwa taman baca harus ada di setiap desa. Kami, Mila menyampaikan dan sangat berharap kalau Ibu Gubernur mendukung setiap program-program kami. Dan mungkin ya, si ibunya itu jatuh cinta dengan dari sekian banyak yang berbicara mungkin ya, itu Mila yang kemudian menurut beliau itu menarik. Sampai si Ibu Gubernur bilang gini, Ibu MC tolong catat itu nomor Bu Mila dari Taman Baca Smart. Ya. Itu 1 tahun sebelum agenda kemarin ya, itu dicatat. Dan kemudian saya biasa aja lah, paling juga dicatat gak dihubungi gitu, saya lupakan dan tiba-tiba beberapa kemarin ya, waktu tanggal berapa saya lupa ya, itu dihubungin, ada nomor baru menghubungi nelpon, tapi saya nggak angkat karena nomor baru akhirnya penipuan gitu ya. Terus kemudian dia nge-WA, tolong Mbak kirimkan data lengkap Mbak Taman Baca dan siap hadir di kantor di perumahan gubernur. Ya secara umum Mila siapa, dikenal juga enggak gitu ya. Terus akhirnya ini gimana ya, nge-WA terus, itu ada 3 kali kayaknya mah. Tolong Mbak konfirmasi dong Mbak gitu. Waalaikumsalam, mohon maaf ya Bu, dengan siapa gitu. Saya Ria dari sekretaris BP ya, bidang apa gitu di Gubernur Lampung. Terus kemudian Mila nggak percaya, akhirnya Mila laporan ke pimpinan literasi ya, kalau di Lampung ada komunitas literasi. Mila tanya, Bunda kenal dengan ibu ini nggak, nomornya ini dan ada undangan gini. Terus beliau mengatakan, oh iya Mila ada, mau kemana emang Mila? Nggak apa-apa Bunda, ada yang nanya aja gitu. Akhirnya saya datang dan pada waktu itu ya banyak orang gitu ya, saya ditanya-tanya dan Mbak dari mana gitu, saya dari Tanggamus Taman Baca Smart. Ternyata di depan itu udah disediakan kursi itu kayak semacam eksekutif ya, undangan Taman Baca Smart gitu ya, Tanggamus itunya. Jadi saya duduk di antara orang-orang hebat lah ya. Ya Allah, sambil saya ya meneteskan air mata gitu ya. Ya Allah gitu, sampai segini gitu ya Allah gitu. Jadi semakin bersemangat lagi bahwa niat yang baik maka Allah pun akan mempertemukan dengan orang-orang yang baik. Itu aja Bunda, hatur nuhun semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri di 30 menit terakhir ini ya, tadi udah 30 menit, lebih 8 menit, 38 menit jadi pasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Mbak Mila ya, mendengar perjalanannya itu yang saya tangkap pertama semangatnya gitu ya, yang saya rasakan. Jadi bagaimana Mbak Mila bisa bersemangat kemudian menularkan semangat itu gitu ya. Terasa gitu ya sampai ke sini gitu rasanya ya. Jadi bagaimana tadi PD-nya gitu ya menghadapi Ibu Gubernur gitu ya, ketika ada pertemuan gitu. Kemudian di celah ancaman yang datang gitu ya sebelum launching. Mbak Mila tadi saya penasaran dengan agenda yang itu loh, yang agenda besar kan Mbak Mila sebutkan sebulan sekali di pekan ketiga ya Mbak Mila ya. Itu setiap hari apa Mbak Mila? Hari Ahad. Oh, hari Ahad. Mulai jam 6 sampai jam setengah 9. Jam malam 6 itu atau pagi Bunda. Oh, pagi ya. Dan anak-anak itu ya kadang ada yang udah mandi, tapi mayoritas anak-anak itu mandi. Jadi sholat subuh karena diamanatin besok Teh Mila pulang, gitu. Jadi udah pada hafal ya Mbak Mila ya. Yang lebih ini lagi ya adik Mila, namanya Fatima Azahra ya, karena dia satu jurusan PAUD, juga yang kedua kayaknya dia itu kayak udah punya magnet, ketemu anak kecil yang belum kenal langsung kayak lendot gitu. Kok bisa? Karena dia punya, kalau saya bilang punya inner beauty terhadap anak-anak ya.
Jadi dia langsung lengket gitu. Jadi ini jadi magnetnya anak-anak ya Mbak Mila kalau misalnya pas ada agenda itu gitu ya, bikin suasana ceria gitu ya. Betul. Agenda yang paling utama sih senam ya, biasanya diawali dengan senam. Terus Yang apa lagi kedua, Mbak Mila? Barangkali bisa cerita agendanya, bisa kita ATM nanti. Oke. Dari jam 6 tuh udah dikumpul-kumpul sambil kita menyanyikan lagu-lagu anak-anak itulah ya, yang pada hari Minggu gitu. Awal-awal sih agak risih ya, karena make sound gede kayak dangdutan gitu ya, Oh gitu. kayak hajatan gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah anak-anak juga pada nyanyi-nyanyi sambil dari 10 meter itu udah ayo datang gitu ya, sambil gitu. Terus kemudian udah mandi belum? Udah dong, udah mandi. Ada yang aku belum gitu ya, dan sebagainya. Ada juga yang dianterin mamahnya karena malu-malu. Ayo sini gitu. Akhirnya emaknya juga ikut senam pada akhirnya. Terus kemudian setelah senam, biasanya kita di lapangan itu ngampar ini ya, terpal. Kalau bahasa Sunda tuh terpal ya. Kalau lagi nggak hujan, tapi kalau hujan biasanya ada di rumput-rumput begitu ya. Rumput-rumput, kemudian kalau lagi ada teman-teman dari Bandar Lampung, semua buku itu yang sekarang ada 400 kayaknya ya, yang terkumpul itu dijajarin semua tuh, diamparin. Sampai anak-anak bingung mau cari yang mana. Tapi setidaknya anak-anak kenal. Oh ini buku ini gitu kan. Termasuk jadi bukunya. ini lokasinya dekat dengan rumah bacanya Mbak Mila? Enggak, kalau Lapangannya rumah itu? Oh iya, karena kami punya lapangannya. Masya Allah. Dulu itu rumah kami ceritanya lapangan main bola. Terus sama orang tua kami dibuat rumah, jadi lapangannya cukup lebar. Oh. Kalau untuk walimahan cukup lah. Masya Allah. Ya, mohon doanya Bunda. Ini belum. Iya, semoga Allah mudahkan. Dapat yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Jadi cukup lebar lah menampung 100 orang itu untuk olahraga. Kemudian instrukturnya biasa senam pramuka itu yang pasti ya. Terus juga senam penguin itu anak-anak paling suka juga, senam penguin. Setelah senam mereka diajak untuk break sambil biasanya kita sediakan air minum dan juga snack Bunda. Snack dari mana itu uangnya gitu. Sejauh ini sih pakai uang kantong pribadi ya, karena belum ada donatur ya. Kadang juga berpikir ya, habis dari Taman Baca Smart pulang ke Bandar Lampung, duitnya habis, nggak apa-apa deh gitu. Jadi habis di ini ya, di pengeluaran, tapi kami ya bahagia, mudah-mudahan Allah ganti dari jalan yang lain gitu. Terus kemudian setelah anak-anak makan sambil mereka boleh baca, ada yang kemudian dibacakan oleh kakak-kakak pendamping, tapi kalau tidak ada ya seadanya. Biasanya kita ngasih permainan, jadi anak-anak dikelompokkan, yang usianya SD, yang usianya PAUD, bahkan sampai 2 tahun itu ya. Jadi kelompokkan. Bagi yang kakak-kakak udah SD, mereka biasanya main bola kasti. Jadi bola kasti, ada kebetulan rumah kita juga dekat masjid, dan masjid itu cukup lebar lapangannya. Jadi mainnya di sana. Terus kemudian di sana juga kita diminta untuk kalau kesini pakai jilbab ya gitu. Jadi sambil ini juga menerapkan nilai-nilai keislaman. Nah yang paling subhanallah ya, menjadi anugerah juga sumbangan buku dari sahabat-sahabat dari SDI ya, Berkah Mulia ini jadi salah satu buku favorit di sana ya. Jadi mereka senang sekali baca buku. Apa Mbak Daeng ya? Kalau saya lupa. WBAC. Oh iya, WBAC ya itu ya. Itu yang kemudian anak-anak juga suka. Selain gambarnya menarik, gambarnya juga bisa ada permainan itunya, pesawat, apa dan sebagainya gitu. Kemudian yang paling banyak juga memang buku-buku yang tebal itu ya, buku-buku tebal. Terus kalau yang anak SD itu memang banyaknya buku cerpen anak-anak yang bisa dibaca di kelas 4 SD ke atas gitu. Kalau kakak-kakak yang SMP biasanya kita jadikan instruktur. Selain mereka juga bisa percaya diri, mereka juga jago senam dan suka gitu kalau di depan tuh kayak, wih aku hebat nih gitu. Jadi mereka punya wadah untuk melatih, mengekspresikan apresiasi semangatnya. diri ya wadahnya ya. Kemudian yang terakhir biasanya kita juga menyediakan door prize. Itu paling harus tuh ya kalau door prize. Setidaknya ada setengahnya lah ya, atau ada 20
speech gitu ya, yang bisa diberikan sama mereka. Biasanya berapa orang Mbak Mila yang sekali datang itu kira-kira? Paling sedikit itu sekitar 10 orang. Paling sedikit. Paling banyak? Ya tadi sekitar 50 orang lah itu yang paling banyak. Terus biasanya door prize-nya apa Mbak Mila? Door prize-nya biasanya berupa buku. Kalau makanan kita jarang. Kecuali tulis gitu. tadi ya, buku tulis, pena, kemudian yang paling ya menurut kita mewah ya bisa misalkan goodie bag gitu ya, karena Mila juga punya usaha digital printing, jadi suka mencetak seperti ini atau juga beberapa yang lain begitu. Begini aja udah seneng banget anak-anak ya, pokoknya dapet gitu, ada yang dibawa pulang. Yang menjadi kendala mungkin ya gitu. Jadi kadang-kadang kecemburuan anak-anak tuh terlalu berlebihan. Jadi dia nangis pulang karena aku nggak dikasih teh Mila itu hadiah. Iya bener-bener. Itu yang tadi juga mikir gitu. Jadi kayak teteh ini nangis anaknya gitu, katanya sih nggak dapat hadiah gitu, jadi kita nggak jelasinnya gimana gitu ya. Jadi karena nggak enaknya tadi, jadi ada berapa nih 20, udah langsung print gitu ke warung beli apa yang bisa dibeli gitu ya. Nah, itu sih yang kemudian jadi tantangan gitu, jadi harus tebal juga rekeningnya ya, semakin tebal mudah-mudahan juga ya ada jalan-jalan keran-keran yang dibuka kalau kata Mbak Daengnya. Semakin banyak keran, semakin banyak pemasukan gitu. Amin. Ya, amin. Gitu. Kalau untuk di komunitas ini sebetulnya saya masih anak bawang sekali ya. Mungkin kalau di antara banyak murid itu menurut Mbak Daeng saya paling nakal ya. Nggak pernah update tentang ini gitu ya. Ya itu pokoknya saya minta doanya semoga saya bisa terus betah dan berproses ya bersama orang-orang hebat di room ini gitu ya, di komunitas ini. Iya, ini soalnya Mbak Mila udah nemu playground yang menyenangkan gitu ya untuk dipakai main ya, alias cari tempat menabung amal gitu ya di sini ya. Memang konsepnya di rumah baca ini. Semoga nanti bisa menebarkan manfaat lebih luas ya Mbak Mila. Dan semoga rezekinya berkah, nanti juga bisa lebih luas lagi gitu membagi manfaatnya. Ada donatur yang bisa lebih banyak lagi gitu ya untuk rumah bacanya. Baik, ini dari tadi saya yang nanya karena saya juga penasaran gitu ya dengan bagaimana kiat-kiatnya. Nah, sekarang silahkan buat teman-teman yang mau bertanya gitu ya, mumpung ada narasumber yang bisa kita tanyain untuk sharing gitu. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ini saya belum cek, ini di kolom chat sudah ada pertanyaan yang masuk apa belum ya? Gimana? Oh ini. Oh enggak, tadi Mbak Retno kayaknya ini sama si Baby. Mbak Iin. Iya Bu. Itu kan tadi Mbak Mila kan bilang di situ buku SDI baru WBAC ya? Nah, baru mau bilang itu buruan. saya kirim paket Science-ku ya. Nah, Muhammad. Alhamdulillah. Oh, saya kirim paket Science-ku. Soalnya kalau Science-ku kayaknya cocok gitu, apalagi di daerah Lampung, dan ternyata Mbak Mila ini Puja Kusuma ya, putra Jawa kelahiran Sumatera gitu ya. Ternyata orang ini ya apa? Nah ini Bu, Bu Eni mau kirim ratu Mbak Mila. Alhamdulillah. Jadi dapat 2 buku nih malam ini. Ada buku Science-ku, ada buku Ratu dari Bu Eni. Jadi kalau Science-ku nanti semoga anak-anak itu enggak kalau di Lampung kan masih banyak hutan ya. Mereka nanti belajar ekosistemnya juga bagus, belajar biar enggak nanti Mbak Mila kalau misalnya apa ya bagi-bagi door prize karena mereka sudah sibuk dengan eksperimennya udah nggak ingat lagi nih. Ada yang kirim STU Mbak Retno, Mbak Mila. Muhammad. Saya bersyukur sekali dipertemukan. Ada sahabat saya di sini, ada Mbak Daeng, Nurlita Daeng, dan Mbak Desna yang saya lihat ya. Ada satu lagi Mbaknya Ayu yang menemani. Dapat 3 buku nih malam ini Mbak Daeng. Mbak Daeng sih, kok Daeng lagi sih, aduh Daeng nih. Bu Ira ini terlalu cinta sama Mbak Daeng ini. Kesebut terus namanya. Nah, iya, masa kelihatan nih di depan saya. Mbak Daeng menjadi wasilah kebaikan, insya Allah. Amin, amin, amin.
Jadi 3 buku ya Mbak Mila ya, Sayenku, Ratu, sama STU. Iya, nanti tinggal kirim alamat kirim ya Mbak Mila ya, jangan lupa. Insya Allah. Dari Mbak Eni, Bu Ira, dan Mbak Retno, insya Allah. Baik, ini ada satu pertanyaan di kolom chat, Mbak Mila, saya bacain ya. Boleh, silahkan. Mbak Mila, apa saja yang perlu disiapkan untuk rumah baca selain buku itu sendiri? Apa aja Mbak Mila yang perlu disiapkan? Masya Allah ya, ini pertanyaannya sangat inspiratif ya. Yang pertama tentu kita harus tahu why-nya apa. Kenapa? Karena why inilah kalau di ilmu NLP ya, why inilah yang kemudian bisa menjadi penguat kita saat kita terpuruk, saat kita mau jatuh, saat kita mau udahlah kayaknya udahanlah, kayak nggak berguna lah, apalagi ada cercaan gitu. Kita bisa kokoh berdiri tegak tanpa terhantam oleh yang lain, tertindas. Maka why-nya apa? Why-nya itu tentu berhubungan dengan diri dan juga secara kelembagaan. Kenapa? Karena kalau kita sudah membawa lembaga atas nama Taman Baca ini, ya orang akan memandang kita itu bukan atas nama pribadi, tetapi Taman Baca Smart-nya tadi, Taman Baca lembaganya. Maka perlu melist why-nya itu, ya tujuannya lah, bahasa sederhananya, apa sih tujuannya, ataukah ingin dikenal, ingin dapat pujian, dan sebagainya gitu. Karena kalau why ini atau balik ke niat tadi ya, tujuannya tidak kuat, maka akan goyah. Yang kedua, karena why ini kuat, jadi percaya dan yakin bahwa Allah akan ngasih laisulayah tahsin gitu, dari rizki yang nggak disangka-sangka. Dan itu terjadi pada malam hari ini dengan Mila. Mila nggak pernah terbayang ada yang mau menginfakkan bukunya 3 paket bahkan ya, itu nggak terbayang, dayeng gitu ya, nggak pernah terbayang, dan subhanallah ini terjadi gitu. Kemudian yang kedua, kita perlu mentor atau setidaknya orang yang pernah berpengalaman di bidang itu. Nah, pada waktu itu Mila berkomunikasi walaupun tidak tatap muka, tapi melalui WA, dibimbing akhirnya. Teman-teman, sahabat-sahabat, bunda-bunda semua, kalau memerlukan gitu ya bantuan Mila di dunia desain grafis, hayu mangga, Mila bersedia untuk membantu buatkan flyer, penerimaan donasi buku, ataupun juga secara promosi ya. Nanti coba Mila akan promosikan gitu. Ayo dimanfaatin, bagus-bagus. Konsultasi terkait rumah baca Japri juga boleh ya Mbak Mila ya? Boleh, silakan. Masya Allah. Kemudian juga relasi itu penting. Bagi Mila, kalau sejauh ini Mila memandang bahwa hari ini tuh kita nggak bisa sukses sendiri, tapi harus punya relasi. Tapi relasi yang seperti apa? Relasi yang bisa membantu kita bukan hanya bisa bermakna di dunia, tetapi juga bisa bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin SDI ini di Berkah Mulia ini menjadi salah satu wadah yang bisa kita manfaatkan. Karena SDI ini juga Mila kenal dengan orang-orang hebat di seluruh Indonesia gitu ya. Subhanallah. Jadi ketika Mila nanti ngisi training gitu ya, ke mana Bunda Ira? Di Surabaya misalkan. Iya, di Jawa ya. Di Jawa bisa, saya mau mampir gitu kan, itu jadi bagian dari silaturahim ya. Jadi relasi penting. Relasi dari mana? Tentu dari orang-orang terdekat, khususnya memang orang tua ya. Orang tua yang harus meridoi ya. Karena bagi Mila, karena yang belum menikah, ya restu orang tua itu menjadi yang utama. Mila biasanya waktu itu nanya, menurut Bunda, gimana kalau aku mendirikan taman baca gitu? Untuk apa gitu? Awalnya Bunda ibu kami nggak menyetujui, karena masa S1 mendirikan taman baca gitu dan sebagainya. Terus gimana pekerjaan di Bandar Lampung gitu? Akhirnya setelah dikuatkan dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan sudah diyakinkan bahwa selama buka taman baca aku nggak akan minta uang sama mama gitu. Jadi untuk agenda-agenda sama Umi ya nggak akan minta. Walaupun pada akhirnya ya mereka tahu bahwa Teh Mila nggak punya duit nih katanya. Ya udahlah nih pakai duit Umi katanya gitu. Seringnya begitu. Dan masih menyusahkan ya. Kemudian juga yang selanjutnya kolaborasi. Jadi kita kan nggak bisa tuh gerak sendiri ya untuk nganter proposal, untuk nganter apa. Ada orang-orang yang mau kok. Ada orang-orang yang bersedia membantu, memberikan sumbangsihnya, walaupun hanya lewat media sosial. Titip sih promosiin di WA-nya, titip sih promosiin di media sosialnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tentu
hubungan kita dengan aparatur desa itu harus baik. Kalau hari ini kita belum pernah silaturahim ke Pak Lurah gitu ya, terus sekalipun ke Pak RT, ya boleh atuh ya, Pak RT. Nah, jadi menyapa we gitu ya, menyapa. Terus juga menurut Pak RT gimana kalau buka taman baca di sini gitu. Bagus itu, ayo lanjutkan. Langsung mulailah langsung bawa buku-bukunya ke depan rumah kan. Misalkan begitu. Salam itu buat sih. Pak RT-nya ya Mbak Mila. Iya, insya Allah. Ayo Ya, ke begitu Lampung, ya. Kira. Iya, insya Allah. Ditunggu ya, insya Allah. Tapi saya mau ke Makassar dulu tuh. Ditunggu. Masya Allah. Baik, insya Allah begitu ya Mbak Eli tadi yang nanya ya. Mbak Eli ini juga lagi kepingin buka rumah baca juga ini Mbak Mila. Semoga nanti dari inspirasi Mbak Mila bisa bergerak untuk segera bergerak gitu ya, membuka rumah baca di sana. Sebentar Bunda, punten iklan dulu. Kalau mau dibuatkan logo, boleh silahkan ke Mila. Itu free untuk sahabat SDI ya. Masya Allah, logo, flyer tadi ya Mbak Mila ya. Betul. Konsultasi bagaimana membuka rumah baca juga boleh. Ini sudah di-share sama Mbak Daeng ya, nomornya Mbak Mila, nanti bisa di-save sama teman-teman, ada di kolom chat, bisa dilihat ya nomornya Mbak Mila. Baik, ini saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Silahkan Bunda. Ya, ini dari Mbak Lailatul Mujizat. Afwan Mbak, mau tanya supaya bisa mengumpulkan buku selain via medsos, gimana lagi Mbak? Seperti yang diajarkan Mbak Daeng sekarang di KCA ya, Komunitas Cinta Anak Lampung, di Japri katanya. Jadi saya menjapri guru-guru yang berpengaruh. Gimana maksudnya? Contoh, dia itu penulis. Alhamdulillah Mila kenal dengan beberapa penulis anak di Lampung ya, yang beliau itu juga bukunya diterbitkan di Sigma. Ada namanya Mbak Anissa, Iza Anissa, terus Mbak Naki dan sebagainya, itu Mila japri, Mbak. Boleh dong ini di-share ke teman-temannya. Akhirnya beliau mengirim ke grup penulis. Jadi, saya mau dong. Jadi kemarin itu waktu buka 2019 itu ada yang ngirim dari kota mana ya, Surabaya kalau tidak salah itu. Terus sama ada yang di Sulawesi juga mengirim satu paket itu sampai 150 ongkirnya, tapi belum mengirim. Dan itu subhanallah ya, buku-buku yang insya Allah bermanfaat. Terus juga ke dosen-dosen, Mila dapat sekitar 120 cerpen anak dari dosen itu. Ternyata dosen membuka stand di kampusnya. Bagi mahasiswa yang punya buku layak baca untuk anak SD, silahkan tampung di sini. Akhirnya, Mbak Mila ini sudah terkumpul gitu, Masya Allah gitu. Jadi relasi-relasi itu yang kemudian harus kita jaga. Masya Allah. Kalau di sini ada 82 orang nge-share punya misal Bu siapa nih yang saya kenal, punten izin pinjam namanya, Bu Konita. Nah, Bu Konita Tajudin ini sudah mau buka taman baca misalkan, buat flyer dikirim di WA teman-teman, kemudian teman-teman buat jadi status WA, dari 80 status WA ini bisa jadi Allah kirimkan tuh pundi-pundi buku atau juga pundi-pundi infak gitu. Jadi ada support system yang perlu diselaraskan, dilestarikan di KCA atau di SDI ini. Jadi gerak aja gitu ya Mbak Mila, mana peluang yang bisa diambil ya kita ambil gitu ya. Pokoknya baper mah udah lewat di sini kayaknya. Kalau mau share alhamdulillah, enggak ya juga nggak apa-apa gitu ya. Betul, iya. Mbak Mila, ini kalau misalnya dapat buku gitu ya, kadang kan kita cari gitu ya, ada yang kira-kira nggak sesuai nggak, itu ini dulu nggak Mbak? Betul sekali. Disortir dulu gitu ya. Betul sekali. Biasanya kami ada file khusus ya, buku-buku yang kemudian dari penerbit apa, kemudian dari pengirimnya siapa juga yang mendonasikan sampai kepada alamat donasi. Terus kemudian ini ada beberapa juga buku yang mengandung ya kayak kasmaran, cinta begitu ya. Itu kita dan berbau horor juga ada, kita sortir, kita nggak tampilkan. Oh gitu, iya benar, memang harus disortir karena ke anak-anak kan harus dipilah ya mana yang sesuai gitu. Terus Mbak Mila ini selain kegiatan yang besar tadi ya, yang sebulan sekali di pekan ketiga itu, ada peminjaman buku untuk dibawa pulang nggak Mbak? Kalau sejauh ini kita pernah sih, tapi nggak kembali bukunya. Oh iya. Akhirnya kita
boleh baca, terserah mau sampai jam 11 boleh, jam 12 boleh, nanti pulang ke sini lagi bawa makan boleh. Sore mau ke sini boleh juga. Gitu. Jadi diperbolehkan. Tapi kalau minjem kita belum. Karena tadi banyak yang karena mereka menyampaikan ke orang tuanya teh, Mama aku dapat ini dari Teh Mila, jadi akhirnya di aku. Namanya anak-anak ya Mbak Mila ya, kadang kan belum ngerti kalau itu dipinjemin harus dikembalikan gitu ya. Betul sekali, betul. Iya, kalau saya sendiri di sini soalnya ibunya yang biasanya pinjam ke rumah gitu, jadi saya catat gitu ya. Betul. Baik, adakah yang mau raise hand? Ini masih ada waktu mumpung ya teman-teman, kalau ada yang mau raise hand untuk nanya silahkan. Sementara saya nunggu, saya baca lagi yang dari kolom chat ya Mbak Mila ya. Siap, enggak? Ini dari Mbak Siti R. Afwan, Teh Mila mau nanya kalau pengen buka taman baca tapi rumahnya kecil dan nggak ada halaman, gimana nyiasatinya ya Mbak? Oke. Mbak. Kalau Mila ya analogikan, kita mau beli galon dengan galon yang harga yang ada brand itu ya, yang bermerek gitu, dengan galon isi ulang atau yang juga air minum gelasan itu, bahkan sampai yang mungkin botolan gitu ya. Dalam keadaan kita haus, mana yang akan kita pilih? Sementara duit kita nggak cukup untuk beli galon yang seharga berapa liter tuh, 10 liter itu. Kira-kira kita akan memilih apa nih? Yang kecil ya? Yang kecil, walaupun itu nggak seberapa buat memenuhi dahaga kita gitu, haus kita. Tapi kita sudah berikhtiar bahwa yang kecil saya punya uang segitu untuk beli yang kecil, ya udah saya ambil aqua gelas. Sama dengan halnya buka taman baca. Nggak ada ketentuan dan juga untuk rumah baca, taman bacanya harus sekian. Tapi ketika kita semua punya rumah kecil gitu ya, karena memang berproses, ya udah 5 buku dijajarin aja gitu. Yang mereka baca sambil berdiri lah dan sebagainya, itu jadi kebahagiaan. Dan itu bisa jadi jalan Allah. Ada pejabat yang ngelirik, kayaknya rumah Mbak Sri ini perlu rumah besar untuk taman baca. Langsung dilaporin ke Pemda. Butuh bantuan. Oh, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Jadi, dan saya memimpikan itu ya. Kan kalau pertolongan Allah mah nggak ada yang disangka-sangka ya gitu. Betul, gitu. Betul ya. Semangat bergerak dari Sri, apa yang kita bisa ya Mbak Mila ya, apa yang kita punya gitu. Nggak usah nunggu sempurna. Betul. Memanfaatkan segala sumber daya yang ada dulu. Masya Allah, betul sekali. Di sini pun sama, di Bandar Lampung Mila buka aja taman baca, walaupun nggak ada di share-share gitu ya, tapi ketika ada anak tetangga, deh sini gitu. Akhirnya mereka ngaji di sini, 4 orang. Akhirnya setelah ngaji mereka baca. Dan kita alhamdulillah. Jadi mulai dari apa yang ada, tak perlu menunggu semuanya ada, apalagi mengada-ada gitu ya. Mengutip salah satu teman ya. Baik, saya lanjut lagi ya Mbak Mila ya. Ada pertanyaan lagi ini dari Mbak Saniti Paut Amanda. Untuk perawatannya sendiri gimana Teh dalam merawat buku-bukunya dan bagaimana cara mengajak masyarakat di awal pas buka taman baca itu agar mengajak anak-anaknya untuk baca di taman baca kita. Mungkin ini ya Mbak Mila ya yang jadi ketakutan kita gitu. Nanti kalau ditolak gimana? Nanti kalau nggak disetujui gimana gitu. Betul, mungkin ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi 1 bulan sebelum agenda di launching, Mila itu maraton ke tokoh agama, tokoh seniman, tokoh pendidikan, ke kiai, ke aparatur desa, di silaturahmin aja, walaupun pada awal-awal kikuk ya, dia ngomong apa gitu ya, masih ibaratnya anak-anak, nggak ada guna ibaratnya, tapi punten Pak gitu. Pertama kesini mau silaturahim, yang kedua Mila mau ada rencana Pak buka taman baca. Sebagaimana kita ketahui bahwa di sini anak-anak itu kan perlu adanya wadah untuk membaca gitu. Ya dengan bahasa yang tentunya santun ya. Terus kemudian menurut Bapak gimana nih? Jadi tanya menurut Bapak gitu. Jadi kayak seakan-akan gue diminta idenya gitu ya. Walaupun kita udah punya konsepan kan gimana caranya dia closing mendukung kita kan ibaratnya. Tapi ya bagus sih. Ada yang begitu responnya, ada yang antusias begitu ada. Terus yang antusias itu kita pepet terus sampai kemudian dia mensosialisasikan di sekolahnya. Yang paling mengharukan adalah ada tokoh agama yang dia datang ke masjid, Assalamualaikum gitu. Langsung
kan biasanya innalillahi gitu atau apa namanya gotong royong gitu, ini diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kuningan Sari besok Taman Baca Pak Jalal dibuka gitu, jadi dari jam 6. Jadi Masya itu Allah. yang jadi corong kita gitu ya, corong kita. Kalau kita ngomong di masjid sapa lo gitu ya, tapi kalau Pak Lurah yang ngomong, Pak RT mah aduh kan jadi disambut gitu. Iya, Gitu, iya, gitu. benar-benar ya. Cari dekengannya gitu. Benar-benar kerjasama dengan pihak terkait itu memang yang kita Betul. butuh support ke sana gitu ya, meskipun nggak support ngasih buku tapi paling nggak support kegiatan-kegiatan yang ada gitu ya Mbak ya. Iya, betul, betul. Ini banyak yang mau sharing, silahkan kata Mbak Mila, terbuka sekali. Ya. Silahkan ngechat Mbak Mila, nanti boleh wabri ya Mbak Mila ya. Ya, enggak. Ya, baik, Keren, saya lanjut. tekniknya Mbak Mila ini. Bisa buat jualan produk SDI dengan caranya Mbak Mila, keren. Nah, ini yang kemudian jadi PR Bunda Hasna ya. Apa punten ini namanya? Iya, Bu Hasna, Sunyatin. benar. Bu Hasna. Ya, ini yang jadi PR sampai Mbak Dayang pun gedek gitu ya, ini anak kok nggak nurut sama gue gitu kan ya. Ya, itu Mila, karena satu sisi Mila bekerja sebagai salah satu karyawan ya, dan itu memang bekerjanya di dunia apa namanya digitalisasi, dunia komputer, dunia media sosial. Jadi kalau untuk mempromosikan produk-produk SDI itu kayak waktunya itu terkuras di sekolah gitu ya. Tapi walau begitu kita masih tetap kan gue karyawan, masa update jam segini gitu. Jadi masih menjaga attitude lah, dan tentunya itu nilai-nilai keprofesionalan harus dijaga gitu. Jadi kalau update itu sebelum subuh atau enggak setelah jam 4 gitu ya. Kalau jam-jam sekolah itu ya paling SW-nya agendanya agenda sekolah begitu. Terus kemudian biasanya Mila juga memanfaatkan blog untuk menulis, tapi akhirnya nanti diambil dari buku ini dan sebagainya gitu. Tapi kalau secara pure seperti Mbak Daeng, Bunda Ira dan teman-teman semua gitu ya, belum gitu ya, karena mentalnya masih ada mental block. Mungkin gak gue closing, karena seumur-umur Mila belum pernah jualan gitu ya, jualan yang online. Kenapa? Karena Mila cukup trauma Bunda Ira. Jadi pada ini sebetulnya yang menjadikan mental block ini terjadi karena Mila trauma. Jadi 2013 itu sampai di 2014 akhir ya, Mila itu ikut salah satu platform MLM begitu ya. Dan itu menghancurkan diri Mila secara spiritual khususnya ya, secara akhlak juga, secara nilai juga hancur pada waktu itu, semester 4 akhirnya. Dan saya berdoa gini, ya Allah, kalau memang kata Allah ini subhat, penghasilannya, jangan pernah ada orang yang closing dengan dagang saya itu. Jadi jual satu produk yang kalau orang gabung kita dapat seseran komersinya gitu ya, komisinya begitu. Terus kemudian setelah Mila berjalan 1 tahun, nggak ada satupun orang yang closing. Terus kemudian yang kedua, Mila doa sama Allah, ya Allah kalau nggak baik, gantikan yang terbaik. Akhirnya di akhir bulan Desember, tepat di 2014, Mila ditawari untuk ngajar guru ngaji di salah satu TPA di kota Bandar Lampung. Akhirnya dari sana Mila nggak akan lagi saya maksudnya jualan yang begitulah ya, yang sistemnya ada leader, ada apa. Nah, itu Mila masih trauma. Walaupun Mila percaya gitu ya bahwa di sini ya, bukan barang yang tidak diharamkan gitu ya dan sebagainya. Tapi mungkin karena traumanya tadi yang belum terselesaikan. Nah, mungkin bisa kepada Bunda Ira di psikolognya dibagi ya. Mungkin seperti apa nih mental yang harus dibangun gitu. Ya, ini itu nanti sih tugasnya Mbak Daeng ini dipepet terus nanti ya. Mbak Mila nanti ngobrolnya ya Mbak Mila. Ya, siap Bunda, terima kasih banyak atas kesediaannya. Karena begini Mbak Mila, Kak, saya itu sangat menghargai sekali ya terkait apa yang disampaikan Mbak Mila, bahwa kita itu tetap harus jaga attitude ya terkait dengan profesi kita, karena itu terkait dengan profesionalitas ya, etika ya. Sama kayak saya, jadi saya itu juga tetap jaga batasan gitu. Kapan saya harus share status, kapan, dan model status yang saya share juga seperti apa gitu. Karena bagaimanapun saya punya profesi yang memang profesi itu mengharuskan saya itu jaga sikap, jaga etika, karena itu bagian dari empati ya, bagian dari keterampilan literasi kita juga dalam bermasyarakat itu sendiri. Jadi saya sepakat dengan Mbak Mila terkait ini, cuman nanti kalau misalnya terkait
bagaimana sih SDI itu, dan kemudian Mbak Mila kayaknya juga masih ada mental block di situ. Nanti saya bantu deh, nanti kita wapri ya, jadi sering-sering wapri seperti itu. Terima kasih Bunda. Yang kedua juga yang jadi Mila kan memang bergeraknya di dunia trainer ya. Trainer terus juga slide PowerPoint gitu. Kalau kemudian statusnya isinya SDI, jadi kayak PowerPoint-nya hilang gitu ya dan sebagainya, itu lebih ke manajemen diri sih. Mudah-mudahan bertemunya Mila dengan teman-teman jadi tambah semangat, dan juga mudah-mudahan Mbak Dayang selaku leader kami ya, inspirator di Lampung itu bersedia untuk membimbing saya ya khususnya gitu. Itu. Ya, Terima kasih Bunda dan teman-teman. Ya, ini kata Umi Konita hari ini closing 3 Mbak Mila katanya. Allahu Akbar. Baik, saya lanjutkan lagi ya Mbak Mila, masih ada waktu sebelum jam 9 Mbak Ivi ya di sini. Jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Umu ya, Bunda Umu. Program rumah baca apa saja Mbak Mila? Mungkin tadi sebenarnya sudah disebutkan Mbak Mila ya, program-programnya ya. Bisa direview kembali mungkin Mbak Mila. Iya, teman-teman, pertanyaannya sangat bagus ya. Kalau untuk programnya sebetulnya nggak ada yang sempurna atau yang menginspiratif gitu ya. Biasa aja gitu, main kelereng, main bulu tangkis, main apa lagi? Main apa? Tenis, bukan tenis meja. Tadi tuh yang saya sebutkan itu bulu tangkis. Terus juga ada main yang bola kecil itu, bola bekel ya. Bola bekel. Terus juga kadang-kadang ada gambaran itu yang prek gitu ya. Dan mereka yang penting mah happy aja lah gitu ya. Dan mereka ada yang bawa handphone. Biasanya AA punten gitu. Ade punten kalau ke sini tidak bawa handphone ya gitu. Kan mau foto teh nanti dikirim aja gitu. Nah, akhirnya HP-nya disimpan, ditaruh di lemari, nanti diambil lagi boleh gitu. Itu sih Bunda. Iya, memang HP ini salah satunya ya yang jadi pengalih sekarang ya. Betul sekali. Anak kan mau selfie Mbak In. Iya. Nanti ada sesi foto sendiri gitu ya. Baik, itu ya Bunda Umu, nanti program-programnya kalau mau tanya lebih detail bisa wabri ke Mbak Mila lagi ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bunda Chandra Damayanti, Mbak Mila. Mohon tanya untuk menyortir buku-buku bagaimana? Itu, bagaimana menyortirnya, Mbak? Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya. Pada awal-awal memang sulit ya menyortir ini gimana ya, karena belum pernah mensortirnya. Biasanya kita buka di halaman awal ya. Terlebih lagi saat di covernya. Jadi kalau covernya misal nggak menutup aurat gitu ya, ada seksi, terus juga ada kalau film buku animasi itu kartun-kartun tuh kayak laki-laki dan perempuan kayak pepetan gitu ya. Terus juga kayak menampilkan aura-aura yang berbau syahwat, begitulah, itu dipisahkan. Kemudian Mila bantuannya biasanya dengan adik-adik baik itu yang ikut maupun dengan adik-adik di rumah, karena ada 4 orang di rumah ya yang masih single di rumah ya, adik-adik Mila. Terus mereka yang baca, oh ini teh kayaknya nggak bagus teh, ada bahasa-bahasa love-nya gitu, oh ini kayaknya sebagainya, itu dipisahkan. Tapi kita memang belum pernah sih kalau membakar belum pernah, cuma disumputin aja, jangan sampai ketahuan. Terus kemudian menyontetnya seperti apa lagi, saat kita membuka donasi itu pun bisa dikasih note, buku yang diterima sasarannya adalah untuk SD, untuk umur sekian gitu. Jadi orang kalau mau donasi, oh iya dia nggak masuk dong gitu. Udah sadar sendiri dengan remindernya gitu. Ya, biar dibantu sortirnya yang sesuai kebutuhan ya Mbak Mila ya. Betul sekali. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak Mila. Ya, ini ada dari Bunda Eni ya? Ya, benar. Mbak Mila, ada waktu khusus ya untuk share taman bacanya ke publik melalui sosmed, misalnya apakah rutin dan di akun khusus atau pakai akun Mbak Mila aja? Monggo Mbak Mila. Di awal-awal kami buat Taman Baca Smart itu akun Instagram, tapi ternyata di 2020 itu ada yang ngambil, ada yang mencuri passwordnya sama emailnya. Jadi pas kita login, Anda bukan pemilik akun. Aduh, kumaha kata saya teh. Terus akhirnya ada nggak apa-apa lah gitu. Akhirnya pakai akun pribadi, pakai akun Mila Smart.
seringnya gitu. Terus di kemarin pas dapat penghargaan dari gubernur, kayaknya kudu nih gitu, kudu buat lagi, akhirnya buat lagi tapi ditambah angkanya di belakangnya 29. Gitu. Kemudian karena Mila juga basicnya adalah jurnalis, punten ini hanya untuk diketahui internal aja ya. Jadi Mila jadi salah satu kontributor juga di beberapa portal berita di Lampung. Jadi kalau agenda ini izin diliput, jadi nggak apa-apa ya, Mbak Dayeng, Bunda Ira. Nggak apa-apa Mbak. Siap. Senang saya kalau diliput. Ya Allah. Ya, biasanya Mila mengapresiasi dengan diliput, dikirim karena memang dekat, cukup dekat dengan beberapa redaktur portal berita. Jadi Bang, ada rilis yang Mila buat. Nah, akhirnya beliau jadi makeover kan ya, gini Mil, set gitu. Ya alhamdulillah belajar itu. Belajar untuk cara membuat angle, rilis dan sebagainya. Terus kemudian kedua, karena Mila juga basicnya desain grafis, jadi Mila biasanya buat laporan gitu. Hari ini Taman Baca Smart mengadakan bla bla gitu. Bisa dibuka, dibuat desainnya di PowerPoint ya. PowerPoint kan nggak harus online ya. Terus kemudian di satu waktu Mila share itu secara berkala. Seret gitu ya. Kalau untuk saat ini memang kita belum boleh secara langsung ya mengadakan. Tepat di April 2020 sampai di akhir 2021 kemarin itu kita belum pernah mengadakan agenda besar. Tapi kalau agenda kecil-kecil yang baca-baca itu diperbolehkan. Cuma memang nggak di-share, kenapa? Karena instruksi dari Pak Lurahnya tidak boleh ada kegiatan katanya gitu. Akhirnya siapa gitu. Akhirnya pas kemarin dapat penghargaan di gubernur, saya kirim tuh ke bapak-bapak dan pengurus di kampung. Pada alhamdulillah gitu. Walaupun ya Allah saya juga nggak tahu dari mana gitu ya. Banyak yang bertanya, Mil gimana lo bisa ini gitu. Emang punya orang dalam ya? Saya juga nggak tahu gitu ya. Orang dalamnya mungkin cuma Allah lah ya. Nggak ini gitu. Ya, itu sih Bunda yang bisa. Jadi selama pandemi kemarin itu yang nggak ngadakan yang pekan ketiga setiap bulan itu ya Mbak Mila ya. Cuman kalau ada yang datang ya tetap diterima gitu ya Mbak Mila ya. Betul sekali. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan. Bacanya Mbak Iin setelah ini ya. Ya Bu Ira, amin. Ini usul bagus ini, kayaknya kita harus ketemu sama Pak RT ini. Ya, Pak RT itu walaupun agak-agak serem ya, dia juga punya kebijakan. Iya, benar. Mempengaruhi nilai publik. Salam aja buat Pak RT-nya Mbak Mila. Mbak Mila, ini ada pertanyaan lanjutan dari Bunda Eni tadi, Mbak Eni ya. Jangkauan pembaca untuk warga komplek aja atau bisa sampai berapa jauh Mbak? Maaf tadi telat masuk. 11 desa itu terjangkau. Jadi kurang lebih berapa ya? 11 desa tuh kalau keliling mah 1 jam capek ya. Lebih kurang lagi 1 jam lagi. Untuk sampai ke desa paling ujung aja kita butuh waktu 3 jam. Masya Allah. Masya Allah. Mereka datang desa ya Mbak Mila ya. Gitu. Mereka datang ya 3 jam. Bawa motor. Lampung Mbak In, jangan lupa Jawa. Iya, Wira. Saya tuh bayangin Wira. Di sana kayak apa ya perjuangannya sampai datang ke rumah bacanya 3 jam itu. Ya, yang paling jadi tantangan adalah di sana desanya masih tanah merah, Bunda. Jadi kalau hujan-hujan yang mereka jalan. Masya Allah ya. Jalan kaki. Benar-benar niat yang datang itu ya. Iya, pokoknya terharu saya juga sampai kita mikir kok dia mau ya dia padahal nggak dikasih duit gitu. Tapi gimana itu bagian dari rezeki juga. Masya Allah. Itu lebih berharga daripada duit itu yang masuk ilmunya insya Allah ya. Betul. Terus apalagi nih? Saya kita fotonya. Honda itu kelakuannya itu. Saya kurang begitu paham dengan Jawa, tapi kalau saya ini ngerti lah ya. Pada yang soalnya yang suka ngomong Jawa. Berarti ini ya Mbak, berarti kalau Teh Milah itu berarti orang Bandung ya, turunan Sunda. Betul sekali. Kalau si Daeng keturunan Jawa. Makassar. Oh Makassar. Oh iya Daeng ya, lupa. Jadi semuanya ini anak-anak Puja Kusuma, kecuali si Daeng ya keturunannya Makassar. Keturunan Jawa, keturunan Sumatera Mbak In, Puja Kusuma. Iya Bu ya. Ini guyonannya disuruh dandan dulu karena mau difoto nanti diliput sama Mbak Mila.
Iya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat. Waktu juga insya Allah 10 menit lagi menuju jam 9 WIB ya kalau di sini ya. Ya, betul Ustaz. Baik, sudah tidak ada pertanyaan kah ini dari teman-teman? Kalau tidak ada, saya kasih kesempatan untuk Mbak Mila, silakan menyampaikan closing statement untuk hari ini ya, supaya kita ketularan semangatnya. Monggo Mbak Mila. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jadi orang hebat, nggak harus kita memulai dari hal-hal besar, tapi mari menuai, gitu ya, karena kita nggak pernah tahu gitu amalan yang mana yang akan menghantarkan kita ke surganya gitu ya. Bisa jadi kita bertemu dengan anak-anak, bisa jadi kita mendonasikan buku ini yang menjadi amal terbaik. Karenanya seorang Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa berzikirlah engkau dimanapun engkau berada, di pasar, di rumah, di jalan, dimanapun engkau berada, karena engkau tidak akan pernah tahu zikir yang mana yang akan menghadirkan ampunan Allah, mendatangkan ampunan Allah. Mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya di sini Allah hadirkan ampunan, dengan kita berkumpul di sini Allah juga mencurah-curahkan rahmat, dan mudah-mudahan dengan rahmat itu bisa menghantarkan kita berkumpul bersama Rasulullah SAW. Itu aja sih, saling mendoakan. Juga terakhir Bunda Iin izin memberi informasi ya. Jadi di pekan ini tepat di tanggal 23, Mila dan tim Selekku Sehat membuka pelatihan desain grafis selayaknya. Itu ada registrasinya 69.000. Dari 20%, 69.000 itu akan didonasikan untuk program ini ya, wakaf bersama Mbak Daeng dan tim KCA Lampung. Seperti itu. Tanggal 23 ya Mbak Mila. Betul. Ya. Hari Ahad. Yang mau ikut silahkan menghubungi Mbak Mila di nomor yang tadi sudah di-share ya di kolom chat. Oke. Baik Mbak Mila, terima kasih jazakillahu khairan atas sharingnya malam ini yang benar-benar menginspirasi gitu ya. Semoga nanti menguatkan lagi teman-teman yang sudah kepingin gitu ya membuka rumah baca supaya mengambil langkah gitu ya. Kalau tadi katanya Mbak Mila pengandaiannya gitu ya. Kalau ada galon, ada botol, ada gelas kecil gitu ya. Kalau kita hanya punya uang sedikit maka tidak apa-apa kita beli gelas kecil dulu, asalkan ada langkah yang kita ambil gitu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini pada acara Spirit Time. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah gitu ya dari acara hari ini. Insya Allah begitu. Mohon maaf atas segala khilaf dari saya. Kita tutup acara Spirit Time hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin berfoto Bunda?